Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadiah Saputra, NIM 2302023018. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu target WASFI. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tarkib wasfi. Tarkib wasfi yaitu struktur kata isim nomina yang diikuti oleh naat atau sifat. Isim yang diikuti naat disebut dengan man'ut. Tarkib wasfi juga sering disebut dengan istilah tarkib atau murakab na'ti. Fungsi kata sifat ini yaitu untuk memberikan sebuah penjelasan tentang kata benda tersebut yang berkaitan dengannya. Komponen wasfi itu dalam terjemah kitab Ajurumiyah, tarkib wasfi terdiri dari dua kalimat yaitu na'at dan man'ut. Na'at adalah isim yang mengikuti pada matutnya baik pada i'rab rofa, nasab, dan jarnya, ma'rifat dan nakirahnya, dan jamak mudzakkar dan jamak tasniyah dan mufradnya, dan juga dalam segi jenisnya mudzakkar maupun muannasnya. Sedangkan man'ut adalah kalimat yang bergantung pada kata lain. Biasanya na'at yang mengikuti isim. Na'at itu ada dua macam, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Seperti yang dibunyikan dalam Nazm Al-Imriti yang berbunyi an-na'tu ima rafi'un limut marin ya'udu lil man'uti aw limut harin. Na'at hakiki yaitu na'at yang merafakan isim dhamir mustatir yang kembali pada matutnya. Contoh, ja'a zaitun alimu. Na'at sababi yaitu na'at yang merafakan isim dhamir yang mutasil dengan isim dhamir yang kembali pada matutnya. Contoh, roja'a amrun al-maridatu zaujatuhu. Syarat-syarat wasfi. Syarat na'at hakiki dalam Nazm Al-Imriti fa'awalul kismaini minhu utbi'i man utahu man asyratin la urba'i kada minal ikrodi wa takdiri wadodi wa ta'rifi wa tankiri. Na'at hakiki harus mengikuti dalam 4 hal dari 10 perkara. Yang pertama, i'rabnya rofa, nasab, dan jar. Yang kedua, jumlah, mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Yang ketiga yaitu jenisnya, mudzakkar atau muannasnya. Yang keempat, dalam segi ma'rifat dan nakirahnya. Na'at sababi dalam Nazm Imriti yang berbunyi wasan yal kismaini minhu ukriti wa injarol man'utu ghairu mufradin waj'aluhu fita'nisi wa tadkiri mutabiqan li mudharil madkuri. Na'at sababi mengikuti matutnya dalam 2 hal dari 5 perkara, yaitu i'rabnya rofa, nasab, jar. Yang kedua, takrif, nakirah, dan ma'rifat. Contoh, daba faridun asyalalu yadahu. Contoh, lafat asyalalu itu hurufnya rofa dan juga ma'rifat. Di sini saya akan menjelaskan contoh na'at hakiki dengan analisis i'rabnya. Yang pertama, contoh na'at hakiki yaitu ja'a zaitun al-aqilu. Contoh tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. Ja'a lafadznya yaitu i'rabnya nasab. Tarkibnya fi'il madhi. Tandanya fathah. Alamat fi'il madhi. Pada lafadz zaitun itu i'rabnya rofa. Tarkibnya fa'il. Tandanya menggunakan dhamma dzahir karena dia adalah isim mufrad. Pada lafadz al-aqilu i'rab rofa, tarkibnya na'at, tandanya menggunakan dhamma dzahir, alamatnya karena isim mufrad. Nah, di sini itu al-aqilu menjadi na'at. Mana manutnya? Manutnya yaitu pada lafadz zaitun. Karena zaitun itu sudah
mencangkup dari 4 hal dalam 10 perkara, yaitu pada lafaz zaidun dia adalah isim makrifat karena isim alam. Al-aqilu juga isim makrifat karena ada al. Dan jenisnya zaidun itu mudzakkar. Al-aqilu juga mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda tas mutsana atau ya seterusnya, yaitu pada irobnya sama-sama menggunakan irob rofa. Tandanya dengan menggunakan doma dzahirun karena keduanya sama-sama berjumlah 1. Contoh selanjutnya yaitu pada naat syababi. Contohnya ja'a rojulun abuhu qaimun. Pada lafaz ja'a itu irobnya mabni nasab, tarkibnya sebagai fi'il. Pada lafaz rojulun itu irobnya menggunakan rofa, tarkibnya sebagai fa'il, dan tandanya menggunakan dhamma dhamir karena isim mufrad. Abu irobnya juga rofa, tarkibnya mudada atau mudhof, tandanya menggunakan wawu karena asmaul khamsah. Lafadz hu merupakan isim dhamir muttasil mabni dhammah mahal jar karena sebagai mudhof ilaih. Nah, pada lafadz qaimun itu irobnya rofa, tarkibnya sebagai khobar, tandanya menggunakan dhamma dhahir karena isim mufrad. Jadi tarkib wasfi adalah struktur yang menghubungkan isim dengan naat, di mana naat menggambarkan atribut man'ut. Keduanya harus selaras dalam aspek irob, makrifat, dan nakiro. Contoh menggambarkan bagaimana naat menjelaskan informasi tentang objek yang dibahas. Pemahaman tentang wasfi terdiri dari 2 komponen utama, yaitu naat dan man'ut, dengan tipe naat hakiki dan naat sababi. Naat hakiki harus sesuai dengan man'ut dalam 4 aspek, irob, jumlah, jenis kelamin, dan definisi. Sedangkan naat sababi mengikuti 2 aspek, yaitu irob dan definisi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.